Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini untuk memenuhi tugas perkuliahan metode penelitian, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari pemahaman saya tentang metode penelitian. Metode ilmiah yaitu metode penelitian, prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, rasional, menggunakan prinsip-prinsip analisa. Harus dicari sebab-musababnya dan menggunakan logika dan menggunakan hipotesis sebagai penuntun jalan pikiran. Empiris, berdasarkan fakta, bukan pada khayal, kira-kira, legenda atau sejenisnya. Bebas dari prasangka dengan alasan dan bukti yang sistematik dan bukti yang lengkap. Tugas sistematis memiliki tatanan orde atau keteraturan. Beberapa manfaat mempelajari metode penelitian yaitu terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi sebelum melakukan tindakan tertentu. Keputusan manajemen dalam perusahaan. 2. Akan memahami dan mampu membuat rancangan penelitian yang sesuai dengan fenomena yang diamati. 3. Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang konkret dan operasional pada masalah-masalah organisasi yang sedang dihadapi. 4. Kualitas penelitian yang dihasilkan memenuhi standar minimal dan berlaku universal. Artinya berlaku di negara-negara yang sudah menjadi produsen pengetahuan. Berikut langkah metode ilmiah. Perumusan masalah, menentukan dahulu apa persoalan atau apa pertanyaan yang harus dijawab. 2. Merumuskan dugaan sementara atau hipotesis mengenai kemungkinan jawaban dari persoalan atau pertanyaan yang harus dijawab tadi. 3. Membuktikan apa yang telah diduga tadi dengan melakukan pengujian dan mengumpulkan fakta untuk mendukung jawaban tadi. 4. Menarik kesimpulan dengan cara menjustifikasi kenapa dugaan tadi terbukti atau tidak. Macam-macam penelitian. Yang pertama ada penelitian eksploratif, dilakukan apabila penelitian sebelumnya masih langka. 2. Bertujuan untuk melihat pola gagasan atau merumuskan hipotesis, bukan untuk menguji hipotesis. 2. Penelitian deskriptif, yaitu bertujuan berusaha memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. 3. Penelitian analitik, bertujuan bukan hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu bisa terjadi. 3. Penelitian prediktif, yaitu bertujuan untuk memprediksi fenomena tertentu berdasarkan hubungan umum yang telah diduga sebelumnya. Penelitian berdasarkan hasil yang diharapkan. Penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam satu lingkungan kerja. 2. Penelitian murni, bertujuan untuk menambah atau memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu sesuai dengan minat atau bidang ilmu peneliti. Berdasarkan lingkup topik luas dan kedalaman. Studi kasus, generasinya temuannya hanya sebatas di mana penelitian tersebut bisa dilakukan. Kalau studi statistik, berusaha mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensial berdasarkan ciri-ciri sampel. Generasinya berdasarkan sejauh mana sampel dianggap mewakili populasi. Penjelasan dari pertemuan 2. 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. 2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. 3. Keadilan dan inklusivitas terhitung. 4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan.
Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok, atau untuk dan atas nama suatu badan. Faktor pendorong plagiarisme. 1. Tekanan formal, informal untuk dipublikasi. 2. Ketidaktahuan konsekuensi plagiarisme bagi korban dan plagiator. 3. Sistem sulit melawan plagiarisme. Beberapa tips menghindari plagiarisme. Buatlah karya tulis yang benar-benar berasal dari ide dan kreativitas sendiri. Kalaupun memerlukan referensi karya orang lain, sebaiknya kutiplah materi yang tinggi referensinya saja. Bila mengutip pendapat atau gagasan orang lain ke dalam karya tulis, maka sebutkanlah sumbernya secara lengkap, mulai nama pengarang, judul buku, halaman, tahun penerbitan, nama penerbit, alamat kota penerbit. Semua kutipan harus dituliskan di dalam daftar pustaka yang letaknya paling belakang dari teks buku. 4. Hindarilah melakukan copy paste materi naskah orang lain tanpa mencatatkan secara jelas sumbernya. 5. Pilihlah kutipan yang tepat, relevan, mana yang termasuk kategori definisi, statement, dan penjelasan. Dampak dari pelanggaran etika. Pertama, pengucilan sosial. 2. Pengucilan struktur. 3. Dihisap. 4. Membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. 5. Tidak menghormati responden. 6. Sanksi bisa dicabut gelar akademik.